bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada yang marah, ada yang baper ketika saya membela Kak Cut Fitri Handayani. Fitri Handayani ini adalah seorang perempuan Aceh yang memilih untuk pindah agama dari Islam menjadi Kristen dan sekarang menetap di Medan. Gara-gara pilihannya itu dia diserang, dipersekusi, kedua anaknya itu direbut dari dirinya oleh keluarganya, dan keluarganya juga mengancam dia dan memaksa dia untuk pulang ke Aceh dan kembali menjadi Muslim. Saya membela Fitri karena menurut saya di Indonesia ini, tapi juga di Islam, sebetulnya adalah hak setiap manusia untuk pindah agama, sesuai dengan hati nuraninya. Tidak ada hak orang lain untuk memaksa orang untuk pindah agama atau kembali ke agama asalnya. Saya juga mengkritik orang-orang yang memaki-maki Fitri hanya karena dia pindah agama dan menganggap bahwa itu nggak adil karena seringkali kita kalau ada orang yang masuk ke agama kita sambut, kita elu-elukan, tapi ketika ada orang pindah agama lain, kemudian kita marah-marah sama orang tersebut seolah-olah dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Nah, pendapat saya ini diserang, ya. Ada yang mengatakan beragama memang begitu, ya. Senang kalau ada orang baru di agamanya dan sebel, sedih, marah kalau ada yang pindah ke agama orang lain. Saya nggak terima argumen itu. Kata siapa ya? Apa saya harus gembira gitu kalau ada orang masuk ke Islam ya? Kenapa saya harus gembira dan kenapa saya harus senang kalau misalnya jumlah umat Islam di dunia ini bertambah? Memang kalau jumlah umat Islam itu bertambah, itu menunjukkan bahwa agama Islam lain benar dan agama yang lain yang salah. Kan gak ada urusannya, kebenaran sebuah agama itu tidak ditentukan oleh jumlah orang yang memeluknya. Gak ada urusan mayoritas minoritas di sini. Tapi taruhlah kalaupun Anda misalnya gembira karena ada orang yang masuk ke agama Anda, tapi kan tetap gak ada alasan buat Anda untuk menyiksa orang yang pindah dari agama Anda. Alasan untuk menyiksa itu gak ada. Oke lah kalau Anda sedih karena berkurang pemeluk agama Anda, tapi ya jangan persekusi dong, jangan menyerang dia dong. Sedih aja. Kalau jumlah pemeluk agama kita berkurang kan gak ada artinya apa-apa buat kebenaran agama kita. Terus terang saya itu sama sekali nggak bahagia kalau ada orang-orang baru dalam Islam seperti taruhlah Irena Handono atau Felix Xiao atau Yahya Waloni. Nggak ada gunanya mereka itu masuk Islam juga, bahkan gerecokin, malah bikin susah, malah suka ngejelek-jelekin agama lain. Ya, jadi saya nggak terima tuh kalau dikatakan bahwa sebetulnya mayoritas orang beragama memang bersikap seperti tadi itu, membenci kalau ada orang pindah agama dan membenci kalau ada, atau bahagia kalau ada yang masuk ke agama kita. Saya nggak terima tuh kalau ada yang mengatakan bahwa setiap pemeluk agama yang benar itu ya memang begitu sikapnya seharusnya. Jadi dia bermusuhan dengan pemeluk agama yang lain karena mereka menganggap bahwa agama mereka lah yang benar dan agama orang lain itu salah. Sehingga kalau ada yang pindah pasti dipersekusi. Itu data dari mana ya pernyataan semacam itu? Kalau rujukannya masyarakat barbar ya mungkin saja benar. Tapi kalau masyarakat beradab ya nggak begitu. Lihat saja di negara-negara barat. Di barat itu masyarakat non-muslim itu menerima masyarakat muslim yang melarikan diri dari apa yang mereka alami di Afrika, di Timur Tengah dan negara-negara lainnya. Para imigran muslim itu datang ke barat karena alasan macam-macam. Ada yang karena alasan ekonomi, ada alasan yang konflik, ada alasan karena dipersekusi, ada terorisme dan seterusnya. Nah, mereka itu semua diterima oleh masyarakat non-muslim di barat. Para masyarakat non-muslim itu membantu orang-orang Islam. Dan para imigran muslim itulah yang menyebabkan persentase orang Islam di barat itu meningkat. Dan gara-gara pertemuan budaya itu pula ada banyak orang barat yang masuk Islam. Apakah orang-orang itu kemudian ditindas? Ya enggak lah. Karena orang beradab itu akan menganggap perpindahan agama itu ya biasa-biasa saja. Keberagaman agama itu adalah hal yang lumrah saja. Ada pula yang bilang bahwa ya jelas kalau dalam Islam itu orang yang pindah agama itu diancam hukuman mati. Itu mengarang bebas namanya. Memang sih ada ulama yang percaya bahwa mereka yang pindah agama keluar dari Islam itu harus dihukum mati. Tapi itu kan nggak ada dalam Quran. Ya ada di hadis ya. Hadis itu ucapan tindakan Nabi. Ada hadis yang bilang bahwa Nabi pernah memerintahkan untuk membunuh umat Islam yang pindah agama, yang keluar dari Islam. Kalau pernah sih mungkin pernah ya, tapi kan juga harus dibaca konteksnya. Banyak penafsir mengatakan perintah membunuh
orang yang murtad dari Islam itu dilakukan di masa perang. Karena ketika itu pindah agama itu sebenarnya keluar dari pasukan Islam dan hendak bergabung dengan musuh Islam. Istilah zaman sekarang itu desersi. Jadi kalau desersi ya pengkhianat, dan kalau pengkhianat itu ya dihukum mati. Tapi kan nggak juga selalu begitu. Dalam cerita-cerita sejarah Nabi yang lain, Nabi nggak marah tuh ketika ada orang Islam yang pindah dari Islam. Bahkan Nabi nggak marah ketika sahabat yang pindah. Ini misalnya pernah terjadi ketika, kalau Anda tahu, Nabi kan pernah Isra Miraj ya, ke Masjidil Aqsa. Dia terbang malam-malam ceritanya. Nah, gara-gara cerita Nabi itu dianggap nggak masuk akal, banyak sahabat atau ada beberapa sahabat Nabi yang memutuskan pindah dari Islam. Karena mereka bilang ini nggak masuk akal, maka mereka keluar dari Islam. Nah, ketika mereka keluar, Nabi nggak marah tuh. Ketika Nabi pernah memerintahkan para umatnya pindah ke Habasyah ya. Jadi ceritanya gara-gara Nabi dan umat Islam itu dipersekusi di Mekah, maka Nabi Muhammad memerintahkan agar umat Islam pindah ke Habasyah, itu sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Nasrani. Umat Islam tuh disambut dan dilindungi oleh sang raja Nasrani. Dan di sana, di Habasyah itu ada sahabat-sahabat Nabi yang kemudian memutuskan pindah ke Kristen. Nabi juga nggak marah tuh. Jadi ada saat ketika Nabi marah, ketika dia melihat ada seorang muslim pindah dari agamanya, tapi ada juga saat dimana dia biasa-biasa saja, nggak marah. Jadi kesimpulannya ya tergantung konteks. Tapi memang begini, kalau rujukannya adalah hukum Islam, ini memang repot. Saya termasuk orang yang setuju bahwa Quran dan hadis itu jangan dijadikan hukum yang bersifat operasional deh, ya. Jangan kalau sesuatu itu tertulis di Al-Quran atau di hadis Nabi, maka itu dijadikan hukum yang ketat untuk dijalankan saat ini. Ini kan banyak nih ayat-ayat Quran yang kalau diterapkan secara kaku sesuai dengan secara literal dari Al-Quran, maka hasilnya akan bermasalah. Misalnya saja yang paling terkenal tuh barangkali adalah ayat Al-Quran yang menganjurkan para pria muslim untuk berpoligami. Atau ayat yang mengizinkan pria muslim berhubungan seks dengan para budaknya. Atau ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Itu semua jelas ada ayatnya, tapi itu juga nggak bisa diikuti plek-plekan kan? Karena semua ayat ada konteksnya. Dan ayat-ayat Quran itu diturunkan 14 abad yang lalu di kondisi yang jauh berbeda dari kondisi saat ini. Dan kalau ayat Quran saja tidak perlu kita ikuti secara kaku, apalagi hadis yang sebenarnya hanya merupakan rekaman ingatan orang-orang tentang apa yang dikatakan dan dilakukan Nabi secara tidak sistematis. Dan itu hadis itu baru dikumpulkan sekitar puluhan atau ratusan tahun setelah Nabi wafat. Jadi kita abaikan saja yang namanya syariah, misalnya hukum Islam. Karena bagi saya Al-Quran dan juga kitab-kitab suci agama lain itu sebetulnya adalah sekedar buku rujukan hukum atau sumber hukum, tapi bukan kitab hukum yang operasional. Kalau ada syariah yang nggak sesuai dengan akal kita dan kesepakatan kita sebagai bangsa sekarang ini, ya kita nggak harus terapkan atau kita tinggalkan saja. Kita tunduk saja pada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di Indonesia memilih agama adalah hak orang masing-masing. Pindah agama itu dilindungi. Kalau ada orang yang tetap ngotot bahwa keluar dari Islam itu haram, ya silahkan saja berlakukan pada diri Anda sendiri, tapi tidak pada orang lain. Ini kan sama dengan hukum menggunakan jilbab. Kalau Anda percaya jilbab itu wajib, ya silahkan berlakukan saja pada diri Anda, tapi tidak pada diri orang lain. Jadi begitulah ya. Yuk kita dukung sajalah Kak Fitri itu untuk pindah agama. Kita dukunglah siapapun yang mau pindah agama. Buat Fitri, Kak Fitri, stay strong ya. Kita semua juga jangan mau terpecah belah. Dan yang terpenting, gunakan terus akal sehat, karena hanya kalau kita menggunakan akal sehat, agama itu akan membawa manfaat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.